الرحمن الرحيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتأتفي بنظرة تأتي لنا بالظفر ولتكشفي ما همنا من مرض والفقر فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين قال. Masih membicarakan tentang riyadatus sibyan. Bagaimana kita selaku orang tua memberikan pendidikan karakter kepada anak kita. Dan ini sesuatu yang gak boleh disepelein. Walaupun hal-hal yang sederhana kita ajarkan kepada anak-anak kita, tapi kalau kita sepelein bakal bawa dampak yang sangat-sangat luar biasa dalam hidup anak kita. Emang apa juga mulanya dari yang kecil dulu ya, gara-gara kita sepelein itu kebakaran kagak mungkin apinya langsung gede, gara-garanya sih obat nyamuk. Begitu juga saat kita teledor sebagai orang tua, hal yang kita pandang remeh kita enggak kerjain, jadinya kedawan-dawan ya, jadi kedalon. Ini bagian yang difokuskan oleh Al-Imam Al-Ghazali, bahwa pendidikan Islam itu berorientasi kepada pendidikan karakter. Sebab taruhnya dia telat baca, telat menghitung, itu bagian yang bisa disusul nanti saat dewasa. Tapi kalau udah karakternya jelek, udah susah didandanin, laksana ban bocornya bocor halus, lempengan pentil kagak bisa ditambal, udah ganti ban gitu. Ini pendidikan karakter, riyadatus sibyan ya, mengolah jiwa anak-anak. Wa yumna'u min lagwil kalami wa puhshihi, dan hendaklah anak itu dicegah min lagwil kalam, dari mengucap kata-kata yang sia-sia. Jangan kata yang dosa, jangan kata kalimat yang bawa dampak secara hukum. Yang sia-sia kagak boleh. Kan banyak banget kata-kata sia-sia yang kagak ada artinya. Ya enggak? Dari kecil udah didik jangan ngomong kata-kata sia-sia. Tulja enak galegatul jaiji, ngamen udah lama belum juga pergi haji, lalu ngamen. Nah itu tulja enak, ditanya orang Jawa juga artinya nggak ada yang tahu. Jangan kata kalimat yang dosa, jangan kata kalimat yang fatal konsekuensinya, yang sia-sia, yang kagak ada manfaatnya, jangan apa bocah kerjain. Wa yumna'u min lagwil kalam, kata yang sia-sia jangan disebut. Wa puhshihi, dan kata-kata yang keji, kata-kata porno. Bocah kadang-kadang main sama temennya, ya enggak, nemu aja tuh kosakata yang aneh, yang jorok, itu dilarang. Omelin tuh bocah, dia nyebut kata-kata yang begitu, omelin. Jangan disebut lagi tuh kalimat. Ntar ayah taruhin cabe situ mulutnya, wah anjem. Wa minal la'ni, dan dari kata-kata yang di dalamnya terdapat la'an, mencela, melaknat ya, dia sebut kalimat-kalimat yang gak pantas untuk melaknat orang. Wasabbi, dan menghina. Wa min mukhalatati man yajri ala lisanihi syai'un, bukan sekedar omongannya yang dia ucap kagak baik kita suruh omelin dia. Bahkan wa min mukhalatati man,
bahkan dari pergaulan, mukhalatoh, pergaulan, man yajri, pergaulan orang-orang yang lancar, ala lisanihi, atas lisan orang tersebut, syai'un min dalik, sesuatu dari kata-kata yang gak baik. Bukan hanya kita dandanin, kita nasehatin jangan mengulangi kata-kata itu, bahkan kita bikin saddud dzara'i, tindakan preventif, lindungi dia dari pergaulan orang-orang yang memang biasa ngomong kalimat-kalimat begitu. Jangan sekedar udah ngucap, tapi dari orang yang memang punya kebiasaan ngomong-ngomong seperti itu, kita proteks anak kita dari bergaul pada kelompok-kelompok orang-orang yang ngomongnya bengal, yang ngomongnya kotor, ya, mukhalatoh. Kenapa seperti itu? Fa inna dalika, maka sesungguhnya demikian itu pergaulan, mukhalatah, dalika mukhalatah, yasri la mahalata, pergaulan itu akan menjalar, nular, la mahalata, dan tidak mustahil, minal qurana isui, berasal dari pergaulan teman-teman yang kagak baik. Itu bisa bocah ngucap kata-kata aneh, kata-kata kotor. Kata Imam Ghazali, itu udah pasti disebabin karena dia begaul sama teman-teman yang kagak baik. Itu penyebab utamanya, ya. Jadi pergaulan ini mampu membentuk karakter seseorang juga. Walaupun diajarin baik sama bapaknya, sama ibunya, tapi ring di luar keluarga itu juga kita kudu awasin. Pilihin dia teman-teman yang baik, cut dia dari pergaulan-pergaulan yang baik. Bahkan karakter seseorang itu kita mau tahu dari temannya, ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa dalam sebuah hadits yang populer, al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu agamanya, mindset hidupnya, karakternya banyak ditentukan oleh pergaulan dia, teman dia. Pala hendaklah seseorang di antara kalian kudu ekstra milih teman, baik kita sendiri ataupun lebih-lebih anak-anak kita. Ya, dalam ayat Al-Quran Allah katakan apa? Kullu ya'malu ala syakilati, setiap orang itu akan berperangai ala syakilati, sesuai pergaulan dia. Kalau dia berteman sama yang ngerokok mulu, pasti tuh anak susah buat kagak ngerokok. Nih anak mainnya sama tukang batu mulu, pasti demen sama batu. Nih orang main sama orang yang bininya dua, pasti entar lama-lama ketularan. Ini Quran yang ngomong. Kul kullu ya'malu ala syakilati. Kata Syekh Nawawi Banten dalam tafsir Munir, ala ihatati, orang itu banyak ditentukan oleh pergaulan. Tadinya enggak ngerokok, ya, tadinya enggak nakal, yasri, ngembet perbuatan itu, nular. Makanya mukhalatoh itu bahaya kata Imam Ghazali kalau kepada orang-orang yang enggak baik. Fa inna dalika yasri la mahalata minal qurana isui, tabiat-tabiat buruk banyak kebawa, nelor, beranak gara-gara berteman nama yang kagak baik. Wa aslu ta'dibis sibyani, dan yang menjadi dasar pondasi mendidik anak itu al-hibzu min qurana isu, yang paling penting adalah memprodeks anak kita
dari teman-teman yang kagak baik. Bagaimana Al-Quran ngomong begitu? Kul kullu ya'malu ala syakilati. Bagaimana Rasulullah menyebutkan almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum mayu khalil. Al-Quran sama hadis punya korelasi. Karena yang namanya pergaulan, habitat seseorang itu main menentukan jam terbang dia. Kalau emang tadinya tuh anak perempuan mainnya sama jablay, jadi setengah jablay paling kagak. Pergaulan ini menentukan. Jangan disepelin. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, aslu ta'dibis sibyan, yang menjadi dasar pondasi mendidik anak itu adalah al-hibzu min qurana isu. Kita jagain dari teman-teman yang kagak baik. Ada orang yang sama babanya nggak deket, sama emaknya nggak deket, iya sama temennya. Nah dari situlah hidup dia diwarnai oleh teman-temannya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah wa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunasiranihi. Setiap orang itu dilahirkan dalam keadaan suci. Bapaknya lah yang bakal bentuk dia jadi Yahudi, bentuk dia jadi Nasrani, bentuk dia jadi Majusi. Dikata bapak boleh jadi pergaulan di keluarga, boleh jadi pergaulan-pergaulan di mana dia hidup sehari-hari sama orang itu. Kayak gitu. Sebelum anak kita jadi korban mangsa pergaulan-pergaulan orang yang tidak baik, kudu kita cut. Ini yang utama kata Imam Ghazali. Sebab dari mana dia bisa bohong? Dari mana dia bisa kenal kata-kata kotor, perbuatan-perbuatan yang kagak baik, kalau bukan dari teman-teman yang kagak baik? Ini dasar pokok pendidikan anak adalah bagaimana orang tua berupaya menjaga anaknya dari teman-teman yang enggak baik. Wa yambaghi, dan semestinya idza darabahul muallimu, apabila anak itu dipukul oleh si muallim, alla yukthiras suraha, bahwa si anak itu jangan banyak teriak, wasyagaba, dan banyak menimbulkan kegaduhan. Ya, jadi orang dulu anaknya nakal, guru gebugin, orang tua nggak boleh marah. Itu udah wewenang guru. Tentunya gebugan yang mendidik. Nggak boleh gebug pada tempat-tempat yang dekat sama kematian, perut, ya nggak, perabotan, nggak boleh. Pukulan yang mendidik, guru dikasih wewenang buat mukul. Nah, orang tua kalau dia denger anaknya digebug sama guru pakai teriak, itu suruh omelin. Wala yastashfi'a bi ahadin. Janganlah ketika si anak itu digebug, selain dia jangan banyak teriak, dia jangan minta tolong, nyebut nama-nama yang dia kira-kira bisa minta tolong. Bi ahadin, dengan seseorang pun. Bal yasbiru, bahkan ajarkan anak itu supaya sabar. Jangan banyak teriak, jangan nyebut nama buah-buah, nyebut nama enyak, jangan. Wa yudhkaru lahu anna dzalika da'bus syaja'ani, dan disebutkan pada anak itu, bilangin tuh anak, anna dzalika, kalau digebug kagak teriak, kalau digebug enggak nyebut-nyebut buah-buah, nyak, aduh biung, ya. Kalau digebug dia nggak teriak-teriak, bilangin sama tuh bocah, annadzalika da'bus syaja'ani, itu adalah kebiasaan kesatria, warrijali, dan para tokoh orang-orang besar. Digebug, taruhnya sakit, dia bilang aduh sekali dua kali doang, sononya enggak digebug lagi. Wa anna katratas surahi da'bul mamaliki wan niswani,
Dan ketahuilah sesungguhnya banyak teriak itu merupakan kebiasaan budak dan para wanita. Kalau yang dikata laki anak kita, jangan biarin dia cengeng, jangan biarin dia banyak nangis. Sebab apa? Nangis, teriak, ngeratap itu kerjaan budak sama perempuan. Lelaki kudu dididik dia menjadi kesatria, ya, kesatria. Umar Mukhtar, ya, seorang pejuang Islam, dia dididik dari kecil sama bapaknya, sama emaknya. Setiap dia jalan, kalau ada hordeng, dia nggak mau mendekin palanya. Itu gituannya udah dianuin duluan, supaya dia nanti ketika dewasa jangan tunduk sama musuh. Nggak diajarin mendek. Apa dia jadi pemimpin, dia nggak pernah mendek kecuali buat ibadah, dia sholat. Itu didikan dari kecil. Ya namanya perempuan kan udah takut nangis, ya enggak? Ditinggal sama laki nangis, lakinya kawin lagi nangis. Ya anggap aja anak kambing kehujanan 2-3 hari juga berhenti. Ya, iya. Emang bisanya nangis perempuan. Kayak begitu. Ya, perempuan bisanya nangis. Nangisnya perempuan kalau kita sakitin, dia bisa membunuh kita. Idza adaitaha qatalatka. Kita ganggu perempuan, dia sakit hatinya, dia bisa membunuh kita. Wa idza raditaha as'adatka. Bila engkau bikin dia redo, dia akan membahagiakan engkau. Ada lelaki nemuin empuan di pinggiran sumur. Ada sumur, tuh empuan nangis saja. Ini si laki deketin tumpuan, nanya, "Neng, ngapa nangis saja?" Gitu. Emang perempuan banyak banget ngambek, banyak banget nangisnya ya. Udah lu diam, lu asal tahu perempuan itu bisa bikin selamat, bisa bikin celaka ente. Nih lelaki, apa iya? Iya. Lu lihat aja perbuatan gua. Wah. Itu perempuan udah teriak, "Tolong, tolong." Orang kampung pada denger. Jangan-jangan nih perempuan lagi ngapa-ngapa nih. Nih lu bisa buktiin di sini. Perempuan bisa bikin ente selamat, bisa bikin ente celaka. Aneh nggak mau celaka sama ente, lah kenal kagak apa kagak. Emang gue jahatin elu. Justru gue datang kemarin, gue pengen tanya ngapa lu lagi nangis. Itu perempuan langsung ngambil timba, dia basahin badannya. Orang kampung udah kumpul, ada yang bawa linggis, ada yang bawa gagang pacul. Ngapa nih? Jangan-jangan tuh laki pengen berbuat yang enggak ya? Enggak, alhamdulillah, makanya tadi anak teriak, aneh nyebur di sumur. Datang abang ini nolongin saya jadi selamat. Saya makasih banget sama dia. Coba kalau dia kata dia pengen memperkosa, dipentungin, itu anak muda mampus. Empuan, makanya fitnah empuan luar biasa. Makanya kalau diuji sama perempuan, mau bini kayak mau siapa, diem aja udah. Jangan dilawan. Empuan itu bisa begitu. Makanya sahadah perempuan nggak diterima di pengadilan, kecuali yang kaitannya mempuan. Karena dia pernah nyusuin, ya, persaksian yang kaitannya nggak bawa mati. Kalau persaksian yang berat dalam hudud sama jarimah, perempuan nggak diterima. Kalau katanya perempuan diterima jadi saksi, banyak banget orang mati gara-gara emosi perempuan. Makanya perempuan nggak diterima. Makanya kalau kita ada perempuan gede sama kita, diem, jangan dilawan, ya enggak. Sebab apa?
Kita lawan menang kagak nyohor, lah kalah malu-maluin. Lah jawab itu. Melawan perempuan menang lah kagak nyohor, kagak kondang. Lah kalah malu-maluin. La haula wala quwata illa billah. Itu yang namanya nangis tabian puan. Kalau punya anak laki, larang anak itu cengeng. Kalau perempuan emang diciptain air matanya banyakan. Sampai penelitian orang barat, kenapa umur perempuan lebih banyak? Karena Allah ciptain perempuan itu air matanya banyakan. Waduh, itu sih ilmu orang barat, wallahu a'lam. Tapi penelitian dia begitu. Wa yambaghi, dan semestinya an yu'dana lahu, bahwa diizinin bagi si bocah ba'dal faraghi minal maktabi, setelah selesai dari kegiatan belajar. Maktab tuh zaman dulu madrasah. Kalau anak udah pulang sekolah, itu orang tua hendaklah mengizinkan anak itu an yal'aba, bahwa si bocah itu main. Jangan disuruh belajar mulu. Laksana gergaji jadi bakal godot mulu, panas. Kasih juga dia waktu buat main, namanya bocah. Ya, bocah masih proaktif, demen main. Main itu juga bisa ngasah otak. Bahkan bisa nambahin pengalaman. Dia berimajinasi, dia berekspresi, itu banyak dia dapat dari main. Ya, bocah sekolah kagak naik jadi maki-maki, emang dia mau main mulu dulu kali. Jangan. Ya. Itu juga pengalaman buat dia. Ya, hubungan sosial dia sama kawan-kawan. Dia bisa main. Jangan disuruh belajar mulu. Puyeng tadi ya. Panas otaknya. La'iban jamilan, akan main-main yang bagus, ya, main-main yang munasabah sama dia, ya, yang cukup. Yastarihu ilaihi min ta'abil maktabi, di mana dia mampu rileks min ta'abil maktabi. Yastarihu ilaihi min ta'abil maktabi, dia bisa rileks, dia bisa santai dari penatnya belajar. Apalagi bocah belajar zaman sekarang dari jam berapa sampai jam berapa, ya enggak, kasih dia hiburan, ya, asal jangan opera aja main HP-nya. Bihaitsu la yata'abu, nah, boleh dia main la'iban jamilan bihaitsu la yata'abu fil la'ibi, sekira juga dia tidak menjadi kelelahan dalam mainnya itu. Fa inna man asabi minal la'ibi, karena sesungguhnya melarang bocah dari main, wa irhaqahu, dan membebani bocah itu ila ta'allumi, fokus sama belajar daiman, terus-terusan, yumitu qalbahu, dapat bikin mati hatinya. Belajar mulu, ya enggak, pagi matematika, siang dikit belajar apa, pelajaran kebanyakan, bisa rontok gitu semua, itu bisa bikin mati hatinya. Wa yubtilu dzakaahu, dan bahkan memandulkan kecerdasannya, jadi tumpul. Wa yunaghisu, dan menyusahkan alaihi, atas bocah itu, ala Aisyah, akan hidupnya. Jadi bocah yang susah bergaul, takut apa-apa, maunya belajar aja ditekan, tekanan batin itu bocah, ya. Hatta yatlubal hilata, sehingga dia mencari-cari siasat, fil khalasi, untuk berlepas diri, minhu, dari ta'allum, roksan, secara langsung. Lama-lama dia nyari akal. Bocah kalau disuruh belajar mulu, ntar dia akhirnya jadi nyari acting. Pura-pura sakit lah pesantren, acting mulu, sakit mulu biar gue banyak nengokin.
Ya enggak? Biar kagak disuruh nyantren lagi, sakit-sakitan. Ya enggak? Boleh jadi dia minggat kabur. Wah, habis belajarnya terlalu diporsir. Itu seperti itu. Wayan bagi ayyu'allama, dan bahwa diajarkan si bocah itu ta'ata walidayhi, taat kepada dua orang tuanya, wa muallimihi, dan kepada gurunya, wa muaddibihi, dan kepada yang mengajarkan adab kepadanya, wa kulli man huwa akbaru minhu sinnan, dan kepada siapa saja yang memang lebih tua dari orang itu secara umur. Ya, sama orang yang lebih tua ajarin adab yang baik. Emang sama dia secara nasab panggil abang, ya panggil abang, ajarin tuh. Panggil mamang, panggil encing, ajarin yang begitu-begitu. Kalau bukan dari kecil susah. Min qaribin, baik dari kerabat, au ajnabiyin, atau orang lain yang nggak ada hubungan sama kerabat, ajarin adab, ajarin dia taat. Wa an yanzura ilaihim, dan bahwa si bocah itu kudu memandang ilaihim, kepada mereka itu, orang tua, muallim, orang yang lebih tua, bi'ainil jalalati, dengan pandangan pengagungan, wat ta'zimi, dan penghormatan. Dari kecil ajarin tuh bocah, ada tamu, ayo salim. Kalau dari bocah udah diajarin salaman, udah diajarin cium tangan sama yang lebih tua, ntar apa gede begitu. Banyak loh udah ustad, ya enggak, salaman sama yang tua begini aja, kayak orang tangannya cantengan. La haula wala quwata. Dulu dia kagak diajarin itu akhlak lil banin. Ya enggak, itu kitabnya bukan dibaca, ditaruh balik itu. Jadi ajarin dari kecil seperti itu. Wa an yatrukal la'iba, dan bahwa bocah itu kudu ninggalin main baina aidihim, ketika ada orang tuanya. Di hadapan orang tua jangan main HP. Di hadapan orang tua, di hadapan orang yang lebih tua, ada adab-adabnya. Jangan diajarin anak kita di hadapan orang dia punya kerjaan yang lain. Itu disuruh begitu sama Imam Ghazali. Ya, ini namanya nasihah ihyaiyah. Ya, menghidupkan ilmu agama, bagaimana bocah kita tanamin karakter-karakter baik biar jadi kebawa sampai dia dewasa. Wa mahma balagha sinnat tamyizi, bila mana anak itu sampai pada usia tamyiz 7 tahun, ya, udah kenal duit goceng 20.000, udah kenal yang merah sama yang hijau, udah tahu namanya sinnat tamyiz, udah bisa bedain, cebok sendiri bisa, pakai baju bisa. Payambaghi, maka semestinya alla yusamaha, bahwa jangan ditolerir si bocah itu fitarkit toharati wassalati, dalam meninggalkan bersuci maupun sholat. Umur 7 tahun, usia kematangan, yang kata Nabi, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in, perintahin anak-anak kalian buat ngerjain sholat waktu umur 7 tahun. Wadribu alaihim wahum abna'u ashrin, pukul si anak itu dengan pukulan yang mendidik ketika dia ninggalin sholat saat usia 10 tahun. Dari 7 tahun kita kenalin sholat sama toharonya. Jangan udah masih kecil nggak apa-apa cuci muka aja sama kaki, apa tua tuh bocah kalau mau sembahyang cuci kaki aja sama muka. Jangan nih dibilang ini, dari toharonya biar bener. Umur 7 tahun toharonya kerja bener, sholatnya kerja bener, perintahin dia. Wa yu'maru bisaumi, dan perintahin tuh bocah buat puasa. Tiba di ayami Ramadan, ya walaupun buka jam 12, ntar nerusin lagi asar buka lagi, nggak apa-apa. Itu umur 7 tahun punya kewajiban seperti itu orang tua.
wadribuhum wahum abna'u asyrin. Umur 10 dia nggak sholat, umur 10 dia nggak jalin kewajiban, kasih dia sanksi, pukulan yang mendidik. Wa farriquhum bainal madaji, dan pisahin mereka untuk tidur di kamar-kamar masing-masing. Umur 10 tahun jangan dicampurin. Ya, sama emak sama bapak udah dipisahin bocah umur 10 tahun. Apalagi dalam terminologi Syiah ya. Wah, dia kalau sebelum 10 tahun udah dipisahin. Sebab dia punya i'tiqad bapak sama emak yang melakukan hubungan jima dilihat sama anaknya, maka anaknya itu ntar udah gede dipastikan bakal jadi pezina, baik lelaki ataupun perempuan. Makanya ulama-ulama Syiah, anak belum umur 10 tahun dia udah pisahin, karena dalam akidah dia begitu. Banyak orang jadi pezinah di waktu dewasa karena dia monggokin anak sama baba, dia monggokin baba emaknya lagi main angkob-angkoban. Namanya bocah kan begitu. Udah lihat emaknya, mama sama ayah anjang bocah begitu. Ya enggak? Itu umur 10 tahun kudu dipisahin. Tuh. Wa yujannabu lubsad dibaji, dan hendaklah anak itu dijauhin lubsad dibaj, menggunakan sutra. Kalau laki ya, laki jangan pakai sutra. Sutra ini kan halus, takut-takut kalau pakai yang lembut-lembut mulu jadi feminim, itu dilarang. Dibaj ini sutra murni. Wal hariri, kalau harir maghalaba alaih, pakaian yang unsur sutranya lebih banyak, namanya harir. Kalau dibaj murni. Ada lagi namanya sundus. Sundus itu sutra yang lembut. Ada lagi namanya istabrok, sutra yang masih kasar. Disebut itu dalam doa kamilin ya, wa min sundusin wa istabrakin mutalabbisin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang masuk surga yang menggunakan sundus, sutra yang halus, istabrak, sutra yang kasar, pakaian berkualitas, sundus sama istabrak ya. Wadhahabi, laki jauhin dari pakai emas. Wa yu'allamu kullama yahtaju ilaihi min hududi syari. Ini masuk usia tamyiz nih. Kenalin nama agama ya. Yang dilarang agama mulai dijauhin. Walaupun dia pakai belum dosa, blabla emaknya yang dapat dosanya. Walaupun sholat belum wajib umur 7 tahun ya, buah-buah emaknya kalau nggak ngajarin kena dosa. Yang dikata ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Dari usia tamyiz kita kenalin ibadah, dan diajarkan anak itu sesuatu yang dia butuhkan kepadanya min hududis syar'i, dari batasan-batasan syariat. Wa yukhawwafu, dan hendaklah ditakut-takutin, minas sariqati, dari mencuri. Ya namanya bocah, dan ngelihat barang yang dia demen, dia mau ambil aja. Omelin dia, kalau bukan punya dia jangan diambil. Wa aklil haram, dan makan makanan yang haram, omelin tuh bocah. Wa minal kadhibi, wa minal kidhbi, dari bohong, omelin. Ya di film-film kan diceritain tuh, apa ada Pinocchio, lu kalau bohong tuh hidung panjang. Ya seperti itu. Apa bohong juga kagak boleh. Ya entah bagaimana gedenya. Kalau dari kecil bohong, tukang tepu, bohong-bohongin orang mulu. Ini ada Arab dari Baduy, emang dari kecil tukang bohong, begitu udah gede jadi tukang tepu.
Akalnya banyak banget, kalau buat nepu nemu aja. Diriwayatin oleh Al-Imam Ahmad Nuwairi dalam kitab Nihayatul Arab fi Fununil Adab dalam jilid 10 halaman 224, ya. Ini ada Arab Baduy jenius, tapi emang dari kecil diajarin bohong. Orang kalau tukang bohong kan nemu aja akalnya. Satu saat dia nenamu di rumah orang kaya. Ini orang kaya kebetulan pengusaha ayam, ya. Nenamu ada dia. Ini si tuan rumah emang tahu dia dari Baduy, ini orang Arab zaman dulu. Kalau dia punya tamu, dia pengen didongengin, dia pengen diceritain, dia pengen dapat ilmu dari si tamu itu. Apalagi orang asing nih, dari dusun, ada dong cerita-cerita. Kayak zaman-zaman dulu orang pada ngaji di kuburan, yang baca kan satu, yang lain pada ngobrol. Dongeng dah tuh pada biasa. Ya, ngaji kuburan. Kudu ada yang banyak ngomong biar kagak ngantuk. Lah kesian nono yang ngaji kagak ada yang gantiin kalau semua tidur. Ini orang datang nenamu, tuan rumahnya pengen banget si tamu ini nyeritain yang lucu-lucu. Udah jangan pakai cerita lucu-lucu. Emang ente di sini ngundang aneh buat makan? Iya. Hikayatin dong yang lucu-lucu. Masalah makan. Ya udah kalau lu mau tahu urusan makan. Kata tuan rumah, ini aneh masak ayam 1 ekor. Ente aneh serain buat bagi-bagiin. Kata nih tamu, lah kok aneh yang bagi? Lah ada juga ente tuan rumah. Enggak, pokoknya aneh nerima sama ente. Terserah ente baginya bagaimana. Ya udah, kalau emang ente mau ngikutin aneh, ya ikutin biar benar. Itu ayam udah ada. Ente kepala keluarga, jatah ente pala. Ini tuan rumah punya anak laki 2, punya anak perempuan 2, sama bini 1. Nih ente kepala keluarga makan pala. Anak laki ente makan sayap. Kan ada 2 tuh, orang 1. Kalau punya anak laki biasain makan sayap biar cita-citanya tinggi. Ya. Ini anak perempuan 2, cekernya dicopotin. Nih perempuan 2. Kapan-kapan ntar dia berumah tangga, lakinya orang susah, dia mandiri, bisa nyeker nyari duit sendiri. Tuan rumah tawa aja, ada aja dah gesanya. Tinggal bininya. Bini saya apaan? Oh, bini ente itu dapat kibul. Kibul. Ya, biar dia biasa ente kibulin. Wah, cerdas juga nih orang nih. Itu makan siang. Makan malam orang tukang ayam dipotongin 5. Potongin 5. Kata tuan rumah, ya fulan, iqsim bainana. Ente lagi yang bagiin. Maksudnya, iya ente lagi bagiin, ane pengen dapat riwayat membagiin ayam versi ente bagaimana? Ane mau nanya sama ente. Ini mau dibagi cara ganjil apa cara genap? Wah. Kata tuan rumah, ya udah yang ganjil. Ganjil. Ayamnya 5. Ente sama 2 anak lelaki 1 ayam. Bini ente sama 2 anak perempuan ente 1 ayam. Sisanya buat aneh 3. Ini yang dikata pembagian ganjil. Kata tuan rumah, lo kebanyakan ente. Lah kan ente nyuruh aneh. Oh iya. Penasaran nih tuan rumah. Dia pengen tahu bagaimana cara si tamu ini bagi dengan genap. Dipotongin lagi ayam 5. Dipotongin lagi ayam 5. Begitu dipotong ayam 5, tuan bagi lagi. Tapi jangan ganjil lagi. Kalau ganjil banyakan ente. Ane pengen genap ente bagi.
Ente mau genap, ya udah. Itu bagian genap begini. Anak perempuan 2, 1. Anak perempuan 2, 1. Anak lelaki berdua 1. Ente mau bini 1. Kan genap. Lah masih banyak kan ente juga. Nih, emang dari kecil udah tukang bohong, tukang ngakal-ngakalin orang, sampai tua ke bawah. Spontan loh. Orang kalau emang tukang bohong udah otomatis sendiri seperti itu. Nggak pakai dipikirin lagi, udah aja nemu buat bohong, udah nemu aja. Iya, tapi kadang-kadang insya Allah udah bakal bohong. Iya, kita dibohongin mulu, insya Allah. La haula wala quwata illa billah. Wal khiyanati, dan khianat. Wal puhshi, dari perbuatan keji. Wa kulli ma yaglibu ala sibyani, dan segala apa-apa yang mendominasi anak itu dari sifat-sifat yang gak baik, itu kita kudu cegah. Fa idza waqa'a nusyu'uhu, maka apabila terjadi pertumbuhan anak itu, kadzalika fis shaba, seperti demikian itu sejak kecil. Pamahma qarabal bulugha, bahkan bila mana sampai mendekati masa baligh, amkana an ya'rifa asrara hadhil umuri, memungkinkan bagi si anak itu untuk mengetahui rahasia segala perkara tersebut. Jadi begitu dia balik, dia baru yakinin tuh manfaat didikan orang tua sampai kayak gitu yang tadi dibilangin. Coba aneh kalau dari kecil kagak diajarin sembahyang, kagak diajarin sholat, lah terus. Coba aneh kalau kagak diajarin puasa dulu, dilatih puasa terus. Nah, itu dia bisa sadari, kata Imam Al-Ghazali, ketika anak itu udah balik. Dia bakal yakinin bahwa didikan orang tua selama itu sama dia, itu manfaatnya dia bisa rasain kalau udah balik. Wa yudhkaru lahu annal at'imata adwiyatun, dan disebutkan bagi si anak itu bahwa makanan itu menjadi obat. Ya. Jadi kalau emang didikannya didikan yang baik, bocah ini ya laksana tanah yang basah. Begitu kita templokin di tembok, dia nempel. Coba pasir kering kita aur, lah kagak nempel. Wa innamal maqsudu minha, dan hanya saja tujuan dari makanan itu an yaqwal insanu biha ala ibadatillahi ta'ala, bahwa untuk kuat manusia itu atas dengan makanan ala ibadatillahi ta'ala, untuk beribadah kepada Allah. Ya, makanan yang baik, yang halal, yang thayyib, bermanfaat buat bikin diri kita kuat. Walaupun makan itu hukumnya mubah, makan minum mubah, bukan sunnah, bukan wajib. Tapi walaupun perkara mubah, kalau kita niatin maka akan masuk pada nilai ibadah. Al-Imam Ibnu Ruslan dalam Nazam Zubat mengatakan, lakin idana wa bi aklihil quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Lakin idana wa bi aklihil quwa, makan itu perkara mubah, tapi ketika barang mubah kita niatin buat ibadah, maka dia masuk dalam dimensi ibadah. Seperti itu. Nah, makanan yang kita makan, dia bisa bikin diri kita kuat beribadah, manakala makanan itu makanan yang halal. Yang halal. Wa anna dunya kullaha la aslalaha wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Al-Fatihah.